Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan diproses, dibentuk, diperlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel program Renungan Harian ini, saudara, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Harian ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk bisa merenungkan firman-Mu. Saat ini Bapa yang baik, Engkau yang memandang setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah hari ini mereka diperlengkapi lagi, diproses, dibentuk lagi melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji-Mu dan rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Dan Tuhan juga memberkati hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dan apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini, saudara akan kembali diberkati oleh firman Tuhan yang akan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat. Kita akan belajar terus, saudara, dari Alkitab, dari wanita-wanita hebat yang melakukan apa yang benar, dan juga dari wanita-wanita yang melakukan apa yang salah, sehingga saudara tidak akan melakukan kesalahan yang mereka lakukan. Saudara, di dalam video ini kita akan belajar dari istri Lot, di mana istri Lot ini pada akhirnya mengalami malapetaka. Kenapa, saudara? Karena ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Itu yang saya rindu saudara belajar sebagai wanita-wanita hebat, supaya saudara tidak melakukan apa yang menjadi kesalahan yang sudah dilakukan oleh istri Lot, tetapi saudara melakukan apa yang benar supaya saudara mengalami berkat Tuhan. Adapun nas firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari renungan kita hari ini adalah dari Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai ayat 26. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai ayat 26, demikian firman Tuhan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya dan yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana.
Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Lari, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota beserta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa pembinasaan Sodom dan Gomora oleh Tuhan. Jadi oleh karena kejahatan Sodom dan Gomora, dan kejahatan itu sudah sampai kepada Tuhan, artinya Tuhan melihat kejahatan itu. Mungkin juga dikatakan tadi bahwa banyak yang telah mengeluhkan kejahatan dari kota itu, sehingga akhirnya Tuhan mengambil keputusan bahwa kota itu akan dihancurkan. Nah saudara, di dalam kota itu ada Lot dan keluarganya, dan Tuhan hendak melepaskan Lot dan keluarganya, sehingga Tuhan mengatur bagaimana supaya Lot dan keluarganya bisa bebas. Mereka tidak mendapat hukuman sama seperti penduduk dari kota itu. Jadi disampaikanlah kepada Lot dan keluarganya bahwa kota itu akan dibinasakan, dan supaya mereka pergi dari kota itu. Dan singkat cerita saudara, akhirnya Lot dibawa keluar dari sana. Tetapi dalam perjalanannya ada satu peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu seorang wanita, yaitu istri dari Lot, menjadi tiang garam. Bayangkan saudara, Tuhan sudah bermurah hati hendak menyelamatkan Lot, istrinya dan anaknya. Tadinya calon menantunya pun Tuhan hendak selamatkan, sehingga Lot diberi kesempatan untuk mengajak mereka. Tetapi mereka memandang Lot sebagai yang berolok-olok, kata firman Tuhan. Sehingga akhirnya yang sempat keluar itu adalah Lot, istrinya dan kedua anaknya. Tetapi yang sangat menyedihkan, di dalam perjalanan istri Lot pun tidak selamat. Kenapa saudara? Karena akhirnya dia menjadi tiang garam. Dia tidak ikut diselamatkan, padahal dia sudah masuk ke dalam rombongan itu. Dia tidak mengalami penyelamatan, dia tidak mengalami terhindar dari bencana. Sekalipun bencana hujan api dan belerang itu tidak mengenai dia, tetapi bencana yang lain yang dia terima, yaitu dia menjadi tiang garam. Saudara, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai wanita-wanita hebat, Tuhan ingin meluputkan saudara, Tuhan ingin membebaskan saudara. Tetapi kita mau belajar dari kehidupan istri Lot. Apa yang membuat akhirnya istri Lot yang sudah menjadi bagian orang yang diselamatkan, tetapi
tetapi akhirnya mengalami malapetaka juga. Jangan sampai Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah mengatur saudara sebagai wanita-wanita hebat, saudara terluput, saudara dijagai Tuhan, saudara terhindar dari malapetaka, saudara terhindar dari apa yang saudara tidak mau alami. Tuhan ingin menghindarkan, Tuhan ingin meluputkan saudara, tetapi tindakan saudara sendiri yang membuat saudara mengalami malapetaka. Saudara, istri Lot ini mengalami malapetaka padahal udah keluar dari Sodom dan Gomora. Api dan belerang itu tidak mengenai dia, tetapi bencana yang lain yang mengenai dia. Apa yang membuat istri Lot mengalami itu, saudara? Yang pertama, dikatakan tadi ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, sudah dituntun sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di manapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi waktu itu Lot dan istrinya dan kedua anaknya sudah dibawa malaikat Tuhan ini keluar, sudah dituntun keluar, sudah diselamatkan. Tetapi di dalam prosesnya ada firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka supaya mereka lari ke tujuan, dan ada perintah, ada larangan yang disampaikan di sana, jangan menoleh ke belakang. Lalu kemudian ayat 28 tadi dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Jadi saudara, apa yang membuat istri Lot mengalami malapetaka? Karena dia melanggar firman Tuhan. Karena dia tidak mentaati firman Tuhan. Padahal saudara, kalau dibayang-bayangkan, maka kita bisa membayangkan betapa dahsyat Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarga Lot ini. Istri Lot melihat itu semua. Betapa luar biasa Tuhan menuntun mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Tetapi sekalipun sudah demikian, sebenarnya istri Lot masih percaya kurang percaya kepada apa yang sudah difirmankan bahwa akan terjadi bencana. Sehingga dia tidak secara total menaati firman Tuhan. Nah saudara, dari sini kita bisa belajar wanita-wanita hebat itu harus percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Wanita-wanita hebat itu harus meyakini sepenuhnya firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan itu. Jangan langgar firman Tuhan, tetapi percaya dan terapkanlah firman Tuhan itu, saudara. Saat ini, mari lihat ke dalam kehidupan saudara. Apakah saudara wanita-wanita hebat yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan? Orang atau wanita-wanita yang akan mengalami malapetaka, yang tidak akan mengalami keselamatan dan keluputan dalam hidupnya adalah wanita-wanita yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Kalau saudara mau terhindar dari malapetaka, kalau saudara mau terhindar dan saudara mengalami keselamatan dan keluputan, maka saat ini saya mau menegaskan dalam kehidupan saudara bahwa saudara harus sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Hai wanita-wanita hebat, ada firman yang adalah iya dan amin dan pasti. Saudara harus sungguh-sungguh mempercayai dan meyakini firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Percayalah firman Tuhan dan kemudian hidupi firman Tuhan itu, taati firman Tuhan itu, sekecil apapun itu taati firman Tuhan, supaya saudara mengalami mujizat, supaya saudara mengalami keluputan, supaya saudara mengalami perkara besar, saudara mengalami keselamatan. Bukan seperti istri Lot ketika dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada apa yang sudah difirmankan dan dia melanggar firman itu, akhirnya malapetaka yang dia alami. Dan sekali lagi saya baca saudara ayat 26 itu. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa kira-kira istri Lot ini menoleh ke belakang? Selain dia nggak sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, selain dia melanggar firman Tuhan, apa kira-kira alasan sehingga dia menoleh ke belakang?
Kalau kita renungkan saudara, maka alasan dia menoleh ke belakang itu adalah harta dunia yang dia tinggalkan di Sodom dan Gomora. Kenangan, harta dunia, kenikmatan hidup selama ini di Sodom dan Gomora dan sebagainya. Artinya perkara-perkara dunia, harta dunia, kesenangan hidup dan sebagainya yang dia alami di Sodom dan Gomora, itulah yang membuat dia menoleh ke belakang. Artinya apa saudara? Dia lebih mencintai harta dunia, lebih mencintai kesenangan dunia daripada rencana Tuhan yang ingin menyelamatkan dia. Nah, wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang tidak lebih mencintai perkara dunia daripada mencintai rencana Tuhan. Kalau saudara mau menjadi wanita hebat yang mengalami keluputan, mengalami mujizat, mengalami rencana Tuhan dalam hidup saudara, saudara harus lebih mencintai rencana Tuhan, lebih mencintai firman Tuhan daripada mencintai perkara-perkara dunia. Istri Lot menjadi tiang garam. Istri Lot mengalami malapetaka karena dia lebih mencintai perkara dunia daripada rancangan-rancangan Tuhan yang ingin menyelamatkan kehidupannya. Puji Tuhan saudara, saat ini saya mau menantang saudara menjadi wanita hebat. Cintailah rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Rindukanlah rancangan Tuhan dalam hidup saudara lebih daripada perkara dunia. Cintailah firman Tuhan, taati firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara lebih dari apapun, sehingga saudara akan mengalami perkara besar, saudara mengalami keluputan, dan saudara mengalami keselamatan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Saat ini ada prinsip firman Tuhan lagi yang bisa saudara terapkan, yang akan memproses saudara menjadi wanita hebat, yaitu cintailah firman Tuhan dan terapkanlah firman Tuhan. Percayalah bahwa firman itu iya dan amin. Dan cintailah rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara lebih daripada mencintai perkara-perkara dunia. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan. Ambil sikap berdoa. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anakmu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah melalui renungan firman Tuhan ini mereka diproses menjadi wanita hebat. Terima kasih Bapa di sorga, ajar mereka untuk mempercayai firman-Mu dengan sungguh. Ajar mereka menerapkan firman-Mu dengan sungguh. Ajar mereka ya Tuhan untuk lebih mencintai apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, lebih dari perkara-perkara dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Lawat mereka, jamah mereka, campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Berkati anak-anak ini, berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati segala beban persoalan hidupnya. Tuhan yang memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban persoalan itu. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka diproses menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan-renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini telah memberkati saudara, membangkitkan iman saudara, dan membaharui saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan berdoa bagi setiap saudara, bagi segala pergumulan-pergumulan hidup saudara saat ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita ketika kita bersepakat dengan percaya, dengan merendahkan diri, memohon di hadapannya. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas kesempatan yang Dia beri bagi kita untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas waktu ini. Kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Anak-anak-Mu ini sudah diberlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan
yang akan memproses memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, dan tiba waktunya saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Tuhan, kiranya yang mendengar doa-doa kami, Engkau Allah yang mendengar seruan-seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman. Engkau hadir bersama kami, dan Engkau kiranya yang menjawab seruan dan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kehidupan mereka, wanita-wanita hebat yang masih single. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan pasangan hidup, Tuhan yang tolong berikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jika wanita-wanita hebat ini sudah menikah, berkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Jadikan mereka jadi istri yang baik, menjadi penolong bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang berhasil ya Tuhan. Ketika ada istri-istri mereka yang menopang mereka, berkati para wanita hebat ini. Jadikan anak-anak-Mu ini semuanya menjadi wanita-wanita hebat yang menjadi istri yang baik bagi suaminya. Berkati mereka Bapa, dalam nama Yesus. Jadikan mereka menjadi istri penolong, menjadi istri penopang bagi suaminya. Dan berkati mereka juga ya Tuhan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Jamah mereka, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka dalam karakter Kristus. Berkati wanita-wanita hebat ini untuk mereka kuat dalam firman Tuhan, untuk mereka bertekun dalam firman Tuhan, supaya mereka juga bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, dan Tuhan kiranya yang menolong wanita-wanita hebat ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Engkau mengenal setiap wanita-wanita hebat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, baik mereka yang masih single, baik mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal mereka, dan Engkau tahu segala pergumulan pribadi mereka. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tolong mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah pribadi mereka. Tuhan memberkati. Jika mereka punya masalah di tengah keluarga, Tuhan juga yang menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah persoalan yang dia alami di tengah keluarga dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ini yang adalah orang tua dan mereka punya masalah dengan anak-anaknya, berkati anak-anak ini Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka. Berkati anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap anak-anak mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kelak anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil karena ada ibu mereka yang mendidik mereka, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada wanita-wanita hebat ini yang mempunyai masalah dengan suaminya, di mana suaminya menjadi pergumulan karena mungkin suaminya terikat dengan obat-obatan terlarang,
Ada begitu banyak suami-suami yang terikat dengan obat-obatan terlarang, dan istri-istri begitu tersiksa, bahkan sering mengalami penganiayaan. Kalau ada anak-anakmu ini yang mengalami situasi yang demikian, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Tuhan tolong anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat obat-obatan terlarang dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang mungkin terikat judi sehingga ekonomi mereka hancur dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat dengan minum-minuman keras dalam nama Yesus. Dan jamah suami mereka Tuhan yang mungkin terikat dengan perselingkuhan dalam nama Yesus, terikat dengan perzinahan dalam nama Yesus. Tolong anak-anakmu ini, jamah mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan sebagai wanita-wanita hebat dalam menghadapi suami mereka Tuhan. Dan jamah mereka, pakai mereka untuk keselamatan suaminya. Jamah suami-suami mereka, biar Tuhan jamah dan ubahkan ya Tuhan, sehingga suami mereka bertobat. Berkati anak-anakmu ini sebagai wanita hebat. Mereka tangguh menghadapi semuanya sampai mereka melihat mujizat yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, jadikan keluarga-keluarga anak-anakmu ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati jamah semua ya Tuhan, anggota keluarga mereka, semuanya berfungsi, berperan sebagaimana seharusnya. Anak-anakmu ini sebagai istri di tengah keluarga, mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga di tengah keluarga mereka. Suami-suami mereka berfungsi sebagai imam yang akan memimpin keluarga-keluarganya menjadi takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak mereka untuk mengabdi bagi orang tua dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ini menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang masih bekerja, baik mereka yang masih single, mereka sedang meniti karir mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anakmu ini dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka sebagai pegawai, apakah mereka sebagai PNS, apakah mereka sebagai honorer, atau apapun yang menjadi peran mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anakmu ini dalam meniti karir mereka. Mungkin ada mereka yang jadi TKW, merantau ke luar negeri sana untuk bekerja, mencari nafkah. Tuhan tolong anak-anakmu ini. Engkau hadir bersama mereka. Jika ada anak-anakmu ini yang ibu rumah tangga tetapi juga sebagai wanita karir untuk menopang ekonomi keluarga, tolong anak-anakmu ini Tuhan, tolong mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu yang berperan sebagai wanita karir juga dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap mengutamakan keluarga mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai mereka untuk menopang ekonomi keluarga. Berkati para wanita ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, dan mereka juga berperan sebagai wanita karir. Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi ekonomi anak-anakmu. Mungkin karena situasi ini ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi mereka Tuhan, bangkitkan ekonomi mereka. Jika mungkin saat ini ekonomi mereka mengalami penurunan, kiranya Tuhan memulihkan ekonomi anak-anakmu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja memberkati ekonomi anak-anakmu dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi anak-anakmu saat ini Tuhan. Hamba berdoa bagi masa depan anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu, wanita-wanita hebat ini yang masih lajang saat ini, masih single, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masa depan mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan memberkati mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka. Berkati mereka dari sekarang ya Tuhan. Jika mereka masih ada dalam pendidikan, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Jika mereka sedang meniti karir, Tuhan memberkati karir mereka. Tuhan menjamin masa depan anak-anakmu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anakmu ini. Jika ada mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, hamba memohon di hadapanmu, kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ulurkan tanganmu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi saudara yang sakit. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, jika ada pergumulan-pergumulan anak-anakmu yang tidak ada orang yang tahu, hanya mereka yang tahu, tetapi Tuhan juga tahu. Itu sebabnya ulurkan tanganmu, memberkati anak-anakmu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang sedang ada dalam kondisi single parent ya Tuhan. Bagi anak-anaknya, mereka sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati hidup mereka, beri kekuatan bagi mereka. Anak-anakmu yang saat ini situasi mereka sedang ada dalam keadaan mereka sebagai wanita janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan ada, Tuhan hadir memberkati mereka. Berkati juga para lansia ya Tuhan. Berkati mereka di masa tua mereka. Para pensiunan, Tuhan memberkati mereka di masa tua mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa dan kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, hari ini iman saudara dibangkitkan, saudara disegarkan, dan saudara hari ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jalani hari saudara hari ini dengan penuh dengan ketentraman yang daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah saudara wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Penuh pengorbanan.